Ayo, yang belum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Yunita akan melanjutkan kuliah kita terkait TMEO, khususnya pada bahasan lanjutan. Kalau minggu lalu sudah bahas oleokimia, hari ini kita akan bahas masih terkait oleokimianya, tapi kita bahas lebih mendalam, yaitu terkait aplikasi oleokimianya dalam surfaktan. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa semoga hari ini diberikan kelancaran, kalian bisa memahami materinya, yang bermanfaat, dan kalian sehat juga. Kalau nggak paham, ingat, Bu Yuna juga selalu open discussion di WA. Jadi jangan karena memang Bu Yuna udah sistem otomatis, jadi nggak baca, nggak ngerti, nggak dengerin, malah nggak tanya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dipersilakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa dapat cukup. Oke, di minggu yang lalu saya sudah jelaskan terkait dengan oleokimia atau beberapa komponen yang menjadi turunan dari minyak secara kimiawi yang mana bisa digunakan untuk sebagai bahan antara ataupun bahan kimia lainnya untuk diaplikasikan di produk gitu ya. Kemarin salah satunya yang sudah kita bahas itu ada kelompoknya fatty acid, fatty alkohol, metil ester gitu, dan berbagai reaksi yang ada di dalamnya. Oke, nah pada pertemuan ini sebelum nanti Ibu yang jelasin terkait surfaktan, saya akan berikan tambahan dulu terkait oleochemicals ini. Saya mohon maaf, ternyata saya nyari bukunya oleochemicals nggak dapat. Sebenarnya saya banyak dapat bukunya ya. Ada buku yang terkait dengan lipid technology, itu dia itu sampai ada 808 halaman ini, The Lipid Handbook ini yang sebenarnya kalau kalian anak kimia murni itu belajar banget buku ini, The Lipid Handbook ini. Nah, tapi kemudian saya coba cari di daftar isinya, buku Lipid Handbook ini ya masih terbahas terkait dengan fatty acid, kemudian lipid structure, ini sudah saya jelaskan ya kepada kalian secara mendetail. Kemudian karakteristik of oil and fat, occurrences, berbagai jenis contohnya juga sudah banyak kita bahas kemarin. Kemudian juga nah ini juga sudah kita bahas production and refining oil and fat, ini juga kemarin sudah kita bahas ya di mata kuliah awal TMEO, mulai dari pertama prosesnya adalah minyak itu didegaming, kemudian setelah didegaming foamnya hilang, kemudian netralisasi, setelah netralisasi ada bleaching sama deodorisasi. Nah, ini sudah kita bahas juga. Nah, kemudian ini masuk kepada modification process and food uses. Nah, ini kemarin yang sudah juga kita bahas seperti food emulsion, hidrogenisasi, interesterifikasi atau fraksinasi. Nah, cuman kalau yang ini nih nggak kita pelajari memang sintesis dari minyak di tanaman yang ada macam-macamnya. Kemudian analisis minyak, kemarin kita juga sudah belajar sedikit ya, analisis minyak, bilangan iod, bilangan peroksida, dan seterusnya. Kemudian ini apa namanya nih ya, karakteristik fisik minyak, titik kristal, titik api sudah kita bahas. Kemudian chemical properties ini yang sudah saya jelaskan ya, misalnya proses polimerisasi, ini kayak contohnya dimerization, ini bagian dari polimerisasi kan. Kemudian apa namanya, hidrolisis, alkoholisis, esterifikasi, ini kemarin juga sudah kita bahas interesterifikasi, kemudian autooksidasi, nah ini sudah kita bahas. Nanti akan saya share kok bukunya kalau mau. Nah, kemudian, nah ini mungkin sedikit saya buka di sini. Ini dia bahas terkait non-food use of oils and fat.
Ini yang kemarin saya jelaskan terkait basic oleochemicals. Sama nanti setelah ini kita belajar terkait surfaktan. Kemudian nanti mungkin yang minggu lalu saya sudah jelaskan beberapa produk berbasis teknologi TMO ini di kosmetik ataupun personal care product gitu ya. Oke, kalau ini lebih ke metabolisme ya, biologi banget, medical and agricultural ini juga medical banget kesehatan makanan. Ini akan saya masuk yang halaman ini yang terkait basic chemicals sebagai pengganti yang minggu lalu belum banyak saya jelaskan. Oke, terkait basic oleochemicals. Jadi kalau minggu lalu itu juga udah banyak kita bahas ya. Ini makanya di sini saya ulangi lagi uh, basic oleochemicals-nya biasanya itu asam lemak, fatty acid, itu ester, kemudian fatty alkohol, fatty amina ataupun kelompoknya gliserol. Nah, ini kalau dilihat secara persentase memang apa nih? Basic oleochemicals by region and by commodity. Jadi memang kalau kita lihat negara Indonesia dalam hal ini adalah kelompoknya Asia itu memang dia paling banyak sebagai pemroduksi oleochemical. Saya juga tadi tuh nemu suatu tulisan jurnal yang menyatakan Indonesia itu the most jadi berdasarkan penelitian ini, the world's leader in the palm oil industry itu adalah Indonesia. Ini jurnal tahun 2015 kan kemarin tadi PPT saya minggu lalu kan agak lama ya 2010. Jadi ini saya ngerasa hutang saya harus masih the latest data yang seperti apa. Jadi Indonesia memang dikenal sebagai the world leader in palm oil industry dengan kontribusi industrinya ekspornya hampir 17,6 billion. Nah, di mana ini meningkat karena memang penggunaan palm oilnya sangat banyak sekali dan jumlah total lahan yang digunakan untuk menanam kelapa sawit di kita itu hampir 9,7 million hektar. Ini data yang didapat. Gitu. Also tapi ini agak lucu nih. Although Indonesia has been successful in providing the local and international market with palm oil and palm derivatives, it has to benchmark with other palm producing countries to avoid industry stagnation and to intensify diversification particularly. Jadi, menurut penelitian ini, walaupun memang saat penelitian ini 2015 ya, secara posisi kita tuh the world leader, tapi kita dianggap masih harus banyak belajar terkait industri palm oil ini, karena menurut penelitian ini tuh industri palm oil itu bisa nanti pada suatu saat akan mencapai stagnasi di Indonesia. Kemudian perlu adanya diversification, apalagi yang terkait dengan penggunaan health benefit pada penggunaan palm oil. Jadi memang kalau kulit aku memang di Indonesia memang ya dominasinya produk-produk palm oil itu ya intinya ya buat pangan, buat sabun gitu. Mereka belum kepikiran untuk kira-kira membuat industri palm oil ini lebih ke arah ke functional health atau produk-produk lainnya gitu. Nah, itu yang memang kurangnya kita. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong minyak sawit itu kan kalau saya ceritakan minyak sawit sekarang tuh minyak goreng tuh lucu ya. Minyak sawit itu dari awal sudah punya beta karotin yang merupakan sumber vitamin A ya. Sudah banyak di sana. Kita buang, prosesnya sudah proses bleaching. Giliran udah jadi minyak goreng kita tambahkan lagi vitamin A. Agak lucu kan? Nah, itu harusnya kan kita mungkin bisa dan sampai saat ini memang belum banyak yang memanfaatkan beta karotin yang dibuang dalam proses bleaching tadi menjadi produk apa atau gimana itu belum banyak dibahas. Yang dibahas itu masih yang terkait turunannya jadi surfaktan, turunannya minyaknya jadi produk kimia lain ya, dan industrinya di industri sabun apa ya cuma gitu. Memang butuh
ini hasil penelitiannya memang ngerasa Indonesia memang butuh apa ya, secara teknologi itu ada, cuman terkait inovasinya tuh kurang ya, biar industrinya nggak stagnasi dan ada diversifikasi, khususnya di sini health benefit. Nanti saya share juga materinya ini, jadi memang menarik untuk dibaca hasil penelitiannya. Ini yang neliti siapa nih ya? Yang neliti adalah, lucunya yang neliti dari University of St. John's Recolotes. Ini kalau saya lihat dengan nama yang seperti itu, berarti bukan orang Indonesia nih yang jelas ya. Jangan mungkin orang Eropa, Sanchez, Brazil mungkin gitu ya. Dia tuh meneliti penelitian kita di Indonesia dengan data mining. Jadi dia penelitiannya data mining nih, bisa dilihat ya. Kalau yang di slide saya yang kemarin kan saya katakan kedua terbesar setelah Malaysia ya. Ini tahun 2015 lebih update lagi, kita juaranya. Kita sudah menjuarai pada 2015. Yang slide saya minggu lalu itu kan diperkirakan 2010 gitu kan. 2015 sudah terbukti datanya hampir 20 kali lipat. Kita 31, Indonesia 19 gitu ya. Palm oil product by country. Jadi makanya kemarin ini sebelum saya mulai kuliah hari ini kan saya sharing lagi kemarin, soalnya kayaknya datanya nggak pas nih, data saya kemarin apa iya tadi masih update-nya waktu saya kuliah 2008, sekarang kan 2021, at least saya harus nyediain data ya 5 tahun 6 tahun ke belakang. Ini saya ambil data tahun 2015. Oke, itu sekilas yang terkait palm oil tadi. Nah, sekarang saya akan kembalikan ke cerita yang terkait oleochemicals tadi yang belum selesai. Nah, terkait oleochemicals, Asia memang mendominasi ya. Kita lihat aja sumbernya dari Indonesia sama Malaysia. Jelas kalau di sumbernya adalah dua negara itu, ya pasti dua negara itu akan banyak juga memproduksi di bidang oleokimianya. Nah, terkait komoditas oleokimianya, ternyata yang paling banyak dipakai itu dominasinya memang adalah kelompoknya fatty acid ya. Hampir dari 4%. Yang lainnya itu malah saking banyaknya nih, jadi 4% di sini itu sudah dianggap banyak, karena yang lainnya hanya 0,2, 0,5, dan seterusnya. Jadi memang 4% ini fatty acid itu memang banyak. Nah, kalau yang sudah ambil kuliahnya saya kemarin yang teknologi bioindustri, pasti udah nggak paham dengan namanya downstream. Jadi ketika kita bahas downstream proses itu proses lanjutan turunan untuk menghasilkan produk-produk dengan kemurnian tinggi. Nah, dari fatty acid, dari asam lemak itu, downstream derivatifnya atau komponen turunannya itu apa saja sih? Nah, komponen turunannya kalau dari fatty acid itu dominasinya memang pada kelompoknya ini, ada ester, kemudian pada sabun, amida dan amina. Ini banyak juga nanti ngomongnya di sabun, keten dimers, anhidrit, chloride, peroxioxide, sama ester. Kelompoknya mana? Memang kalau saya katakan tadi memang banyaknya memang ya kembali industri deterjen, cuman memang nama-namanya yang agak unik. Kemarin kan saya sempat kalian tugas pertama kalian adalah meneliti belakangnya sampo itu isinya apa aja. Oke, kalau dibahas sebenarnya terkait oleochemicals itu sebenarnya apakah hanya pada palm oil ya? Banyak sebenarnya sumber oil lainnya yang bisa dijadikan sumber oleochemical. Atau oil, lauric acid kelompoknya minyak kelapa, atau mungkin sunflower atau soybean oil. Mungkin kalau kita soybean masih, kita aja buat tempe masih impor ya, tapi kalau kayak di Amerika tuh sumbernya udah pakai soybean. Oke, ini prosesnya biasanya kalau masih ingat mata kuliah saya satu pros, ada pemisahan, distilasi, fraksinasi, hidrogenisasi, metilasi, hidrofosforilisasi, ini proses-prosesnya. Kimia ya, hidrolisis dan kawan-kawan. Kemudian prosedur di downstreamnya, ini kemarin juga sudah saya bahas ya, beberapa transesterifikasi, amidasi, dan lain-lainnya. Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Fatty acid adalah hidrolisis dari lemak yang menjadi kelompok lainnya dari gliserol. Kemudian apa lagi yang dibahas di sini?
Oke, nanti banyak ceritanya bahwa memang dominasinya hidrolisisnya ini fatty acid banyak dipakai untuk kelompok sabun-sabunan. Nah, proses hidrolisisnya di sini yang menarik juga, ada yang juga tidak hanya memanfaatkan apa namanya hidrolisis secara kimia dengan katalis, tapi juga kita bisa menggunakan lipase, di mana lipasnya ini adalah enzim yang dihasilkan dari beberapa mikroba, jadi lebih hemat. Gitu. Karena suhunya adalah sekitar 20 derajat Celcius atau 45 derajat Celcius selama 6 jam, jadi energinya lebih murah, saving the energy cost gitu. Contohnya pada Rhizomycor, Mihe, sama Candida rufus. Kemudian ini ada kelompoknya fatty ester. Mana juga sudah saya bahas ya, fatty ester ini contohnya adalah apa? Biodiesel itu tadi ya, karena diesterifikasi dengan alkohol gitu tadi. Nah, alkoholisis, asidolisis atau lainnya yang saya sebutkan sebagai biodiesel. Oke, fatty ester, methyl ester gitu ya. Nama lainnya sama sebenarnya. Kemudian selain dikatalis dengan beberapa katalis tertentu, kita juga bisa menggunakan dengan enzim, yaitu kita pakai Candida anthractica lipase untuk metilase dari waste fatty acid. Dan kembali ketika saya ngomong pakai enzim atau pakai mikroba itu pasti lebih murah. Oke, berikutnya fatty alkohol. Nah, kalau secara kimia, fatty alkohol itu dengan cara hidrogenisasi tadi ya. Hidrogenisasi dari asam lemak gitu. Hidrogenilysis of acid methyl ester ataupun triasil gliserol. Ingat ya hidrogenisasi tadi. Kemudian masih terkait hidrogenisasi. Nah, kemudian fatty amina. Fatty amines. Ini yang kemarin belum saya jelaskan. Fatty amines itu di sini adalah pertama, jadi asamnya dalam hal ini asam lemaknya fatty acid dikonversi menjadi nitriles melalui amida dengan reaksi dengan amonia sehingga menghasilkan dengan adanya beberapa ada alumina, triola, titanium oxide ataupun ini begini prosesnya. Fatty acid ya diubah menjadi ini dulu amonium, nanti baru direaksikan dengan CN, kemudian dan lainnya ini. Ini nanti akan jadi primar amina primar, kemudian amina sekunder ataupun amina tersier. Jadi maksudnya amina primer, sekunder, tersier ini kalian bisa bayangkan amonium itu nanti dia reaksikan dengan apa namanya asam lemak. Kemudian nanti N itu kan punya 3 tangan ya. Nanti masing-masing tangannya akan mengikat asam lemak. Jadi makanya dari amida berarti asam lemak yang diikat cuma 1, ini 2. Nanti kalau secondary 2 yang diikat asam lemaknya, kalau tersiari amina berarti 3 asam lemak yang diikat sama si amina. Ini contoh pembentukan reaksi pembentukan amina. Kemudian yang tidak juga lupa adalah gliserol. Jadi ingat gliserol ini adalah hasil hidrolisisnya tadi yang dari triasil gliserol atau lemak dihidrolisis pada hasilnya asam lemak sama gliserol. Gliserol ini banyak dipakai di pembuatan asam, sabun, methyl ester, alkohol, dan lain-lainnya. Bahkan mungkin kalau kalian tahu obat batuk kan pakainya gliserin ya. Gliserin itu rasanya ya gliserol itu manis dia rasanya. Kemudian yang kita bahas. Oke. Itu basic oleochemicals yang ada di buku ini, nanti juga kalian bisa pelajari lebih lanjut
lebih banyak ya, karena kalau yang saya kemarin kan saya cuma ini pengen bagi share buku biar kalian nggak hanya belajar dari buku, tapi kalian punya buku pedomannya yang bisa kalian pakai terus. Oke, itu tambahan untuk materi minggu lalu dan ya beberapa ya, intinya tambahan dari materinya biar kalian nggak kurang gitu ya materinya yang saya sampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar terkait surfaktan ya. Apa sih sebenarnya surfaktan itu? Surfaktan itu tidak lain ya sebenarnya turunannya dari si apa namanya dari kelompoknya oleochemicals ini. Gitu. Tapi yang tadi yang kemarin sempat saya singgung, dia punya sifat untuk menurunkan tekanan permukaan ataupun dalam hal ini adalah untuk kelompoknya deterjen tadi atau pembusa pembunuh. Oke, kita belajar. Nah, sudah saya bahas ya, pengembang memang industri hilir kelapa sawit itu sangat besar. Di slide yang saya di hari ini juga saya sudah jelaskan sejak 2015 kita tuh mengalahkan mengalahkan Malaysia malah sejak 2010 ya sampai 2015-16. Nah, salah satu hilirisasinya adalah kelompok surfaktan ini. Mana kelompok surfaktan ini dibahas adalah yang kelompoknya metil ester sulfonat. Ya. Berapa di antara kalian 2 minggu lalu sudah ngerjain tugas ini? Ini sudah dibahas. Industri minyaknya, oke. Industri kelapa sawit kemarin juga sudah saya bahas, memang banyak sekali ya kalau ngomong pohon industri itu kita bisa memanfaatkannya tuh kelapa sawit daunnya menjadi pulp, menjadi lainnya, tangkainya, bunganya, buahnya sendiri bisa ke arah pangan, non pangan, jadi karbon aktif, jadi minyak, jadi margarin, sampai menjadi kelompoknya non pangan kayak ini surfaktan dan lain-lainnya. Surfaktan itu kalau ini dilihat dari roadmap penelitiannya, dia adalah suatu komponen yang mana sudah mengalami berbagai reaksi. Karena saya sebutkan dia adalah produk turunannya dari oleochemicals. Sudah mengalami esterifikasi, pemurnian, sulfatasi, amidasi, sulfonasi, dan lain-lainnya. Sehingga nanti akan ketemu industri surfaktan ini ada 4 jenis kelompok surfaktan. Amphoteric, non-ionik, anionik, ataupun kationik. Di mana nanti itu pemanfaatannya industrinya banyak banget gitu. Tidak hanya industri deterjen yang terkait cleansing and washing product, tapi juga kosmetika, kemudian bahkan industri bahan peledak, industri perminyakan, industri pangan, farmasi, obat-obatan, pertanian, pertambangan, konstruksi. Nah, yang terkait industri aplikasinya nanti saya jelaskan. Kali ini kita belajar dulu. Siapa sih surfaktan ini? Oke, kalau yang terkait oleokimia, ini juga di sini ada slide-nya, ada penjelasannya, diagram oleokimia dasar. Tadi sudah sebutin ya, dari kelompoknya minyak lemak, gliserol, lalu asam lemak, kemudian ada metil ester, fatty alkohol. Nah, ini 5 kelompok ini adalah apa ya? Basic oleochemicals. Jadi 5 komponen dasar dalam oleokimia. Tadi ditambahkan kalau yang di buku tadi yang kelompoknya amida ya. Kelompoknya amidasi ini. Nah, memang kalau kita tanya surfaktan ini dominasinya gimana sih? Dipakainya ya benar industri pembersih, soalnya kan dia memang sebagai pembusa tadi, pembusa, pembentuk emulsi gitu. Nah, memang misalnya dominasinya dipakainya di apa sih surfaktan itu? Surfaktan adalah senyawa organik yang dalam molekulnya memiliki setidaknya satu gugus hidrofilik dan satu gugus hidrofobil. Satu suka air, satu suka minyak. Masih ingat ya pelajaran emulsi? Karena ketika dia ditambahkan di satu cairan, maka si surfaktan itu karena punya dua gugus tadi, dia bisa mengubah karakteristik tekanan permukaan antara dua cairan tersebut. Yang mana biasanya dua cairan itu nggak bersatu, jadi bisa bersatu karena adanya surfaktan itu. Nah,
Kalau emulsi yang materi 2, 3 awal kemarin saya jelaskan, itu memang kita bahasnya lebih kepada komponen cair dan cair. Kalau surfaktan ini biasanya permukaan yang dimaksud sebagai fase kontak itu antara cairan dengan gas, dalam hal ini udara. Itu perbedaannya antara emulsi dan surfaktan. Surfaktan bagian kayak emulsi, bedanya dia menggandingkannya cairan dengan udara. Emulsi itu umum kan, cairan dengan cairan. Tapi tipenya sama, dua-duanya adalah suatu molekul senyawa organik yang punya gugus hidrofilik dan hidrofobik. Jadi ini ya, biasanya yang hidrofilik itu kepala. Kepalanya tuh yang polar, yang suka air, ekornya yang panjang, itu yang hidrofobik, yang dia non-polar. Ketika di dalam media, surfaktan itu bisa membentuk satu layer saja, karena hanya 2, tapi bisa juga dia melingkupi setelah satu fasenya bentuk fase bilayer. Seperti yang mungkin kalian kalau paham sel membran sel kita itu kan kelompoknya bilayer dari fosfolipid. Nah, jangan salah, fosfolipid juga bagian surfaktan. Fosfat di kepala, suka air, lipid di ekornya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait klasifikasi surfaktan atau macam-macam surfaktan berdasarkan gugus hidrofilnya atau berdasarkan jenis kepalanya. Kalau kepalanya bermuatan negatif, maka disebut surfaktan anionik. Sedangkan kalau surfaktannya bermuatan positif, maka disebut sebagai surfaktan kationik. Ingat ini ya, anion itu negatif, kation itu positif. Kalau dia punya dua-duanya, muatan positif dan negatif, namanya surfaktan amfoterik atau zwitterion atau amfoliat. Sedangkan kalau dia tidak bermuatan, maka dia kelompoknya surfaktan non-ionik. Oke. Nah, siapa saja sih sebenarnya kelompoknya surfaktan ini? Ini yang surfaktan anionik contohnya adalah sulfat, sulfonat, fosfat etoksilat ataupun karboksilat. Itu yang anion. Sampai sulfat ya. Nah, sedangkan surfaktan yang kation itu apa? Biasanya pakai amonium. Ada yang primer, sekunder, tersier ataupun quaternary ya. Sama kayak kemarin yang saya jelasin terkait fatty amin ya. Yang asam lemak mengikat kapi ke amin NH3. Kalau ini kationik amonium NH4. Nah, kalau yang sulfat non-ionik berarti dia yang tidak punya muatan. Biasanya tidak punya muatan ini gugusnya kelompoknya besar, karbohidrat atau gula. Apa saja di dalam kelompok ini, surfaktan ini? Polioksitetilen, monogliseraldehid, diglyceraldehid, monoetalonamida, dietanolamida. Ini kelompoknya yang non-ionik. DEA itu yang kemarin kalian juga udah nyari apa itu. Lalu yang amfoterik punya 2, gugus kation sama gugus anion, muatan positif, muatan negatif, ada aminokarboksilat, amin, itu muatannya positif, karboksilat negatif, betain, kemudian sulfobetain, juga amin oxide, NO. Nah, itu kalau dari kepalanya. Dari ekornya si surfaktan, apakah harus selalu berupa asam lemak? Ternyata enggak. Intinya ekornya itu adalah kelompok yang dia hidrofobik. Siapa aja yang hidrofobik ini? Dia adalah yang pertama kelompoknya hidrokarbon. Nah, ini dia makanya kelompoknya asam lemak. Bisa berubah rantai lurus, bercabang jenuh tak jenuh, ataupun aromatik ataupun siklik. Ataupun bisa perfluorohidrokarbon, hidrokarbon yang bisa lantai lurus atau cabang dari perfluorohidrokarbon. Kemudian dari siloksan, seringkali dikeikatkan ke gugus hidrofilik melalui perantara rantai alkil pendek, siloksan ini, ataupun polioksipropilen, ataupun juga polioksibutilen.
Nah, ini yang secara komersial dikenal gugus hidrofobi pada surfaktan komersil. Ini ada DN-dedosil, 2-etileksi, oleil, alkil benzen, alkil diphenyl ether, polioksipropilen, lignin, dan lain-lainnya. Intinya yang dia rantainya cuma CH, ada O boleh lah. Pokoknya rantainya yang nggak suka. Oke, jadi ini dibaginya ada kelompok surfaktan yang anionik, non-ionik, kationik, dan amfoterik, dan ini contoh-contoh. Nah, yang kalian sudah banyak kemarin bahas kan ada yang nyari las, nyari mes, ini banyak didapatkan kalau kalian sabun cuci muka, deterjen, sabun cuci piring, ya, itu kan banyak ya yang bahasnya itu. Kemudian yang non-ionik kayak DEA, diethanolamida, ini juga banyak ditemukan. Sama beberapa kelompok lainnya nih juga banyak tetap dipakai. Nah, sekarang kita belajar definitifnya dulu. Surfaktan itu dia menurunkan tegangan permukaan. Sebenarnya apa sih tegangan permukaan ini? Tegangan permukaan itu terbentuk karena adanya daya tarik menarik antar molekul pada satu cairan dengan udara. Masih ingat yang kenapa nyamuk bisa berjalan di atas air? Teorinya air itu punya tegangan permukaan. Nah, jadi cara untuk menurunkan tegangan permukaan itu gimana caranya biar air itu bisa berinteraksi dengan nyamuk tadi. Intinya atau tidak ada mengurangi tekanan gaya tarik menarik tadi antar molekul cairan itu dengan udara, maka di sini bisa ditambahkan surfaktan sehingga mengubah tegangan cairan dengan cara memecah gaya yang menahan molekul cairan di bagian antar muka. Bayangin ya, yang nyamuk tadi itu airnya cairan dipecah gayanya sama si surfaktan. Nah, ada dua cara untuk mengukur surfaktan. Untuk mengukur tegangan permukaan. Ada tegangan permukaan keseimbangan ketika stabil sama tegangan permukaan dinamis. Yaitu kalau tegangan permukaan keseimbangan itu mengukur seberapa efektif surfaktan mampu menurunkan tegangan permukaan air. Kalau air itu 72, fix angkanya untuk tegangan permukaan air. Nah, kalau tegangan permukaan dinamis itu mengukur seberapa cepat surfaktan mampu menurunkan. Jadi, kalau dinamis, ngitung waktu cepat apa enggak. Kalau keseimbangan, ngitung cepat baliknya apa enggaknya. Ya, efektif apa enggaknya untuk menurunkan tegangan permukaan itu. Dalam waktu singkat, tegangan permukaan dinamis akan mencapai nilai tegangan permukaan keseimbang. Oke, setelah bahas tegangan permukaan, kita pahami dulu yang namanya CMC, ya kan? Bukan CMC di sini tuh bukan pengental ya, tapi CMC yang dimaksud di sini adalah critical missile concentration. Misal itu apa sih? Misal adalah kumpulan unit yang terdiri dari sejumlah molekul bahan aktif permukaan. Di mana misal ini melarutkan kotoran dan minyak dengan cara mengangkat kotoran tersebut dari permukaan dan mendispersikannya ke larutan. Nah, kalau kalian ingat gambar ini, mungkin kalian akan ingat yang terkait dengan sabun deterjen yang mampu mengangkat kotoran. Jadi kotoran sabunnya tadi itu diikat sama si ekor-ekornya ekornya surfaktan. Mereka dikelilingi kayak gini, seperti ini, sehingga berterbaran di dalam sini kotorannya. Makanya air cucian deterjen itu warnanya gelap. Gelap itu dari mana? Ini banyak misal yang sudah menggelontorkan minyak, lemak, debu, dan kotoran lainnya yang ada di baju-baju. Nah, kembali ke misal. Misal ini, jadi dalam misal ini ada namanya CMC ini. Konsentrasi surfaktan di mana jumlah misal terbentuk dan mampu misalkan kotoran itu diukur dengan namanya CMC ini tadi. Critical Missile Concentration. Jadi pada konsentrasi berapa nih misalnya. CMC ini digunakan untuk mengukur efisiensi surfaktan. Kalau CMC-nya rendah, menunjukkan bahwa masih sedikit surfaktan yang diperlukan untuk menjenuhkan, makin sedikit surfaktan yang diperlukan untuk menjenuhkan permukaan dan untuk misel. Berarti efektif nih. Kalau CMC yang dikit berarti dikit aja surfaktannya.
bisa menjenuhkan permukaan dan membentuk sel. Kalau deterjen itu CMC-nya tinggi, kayak nyuci itu kan ada ya. Kita kalau pakai deterjen A itu kayaknya 1 genggam aja udah bersih ya. Tapi ada tuh yang sampai harus pakai 2-3 kali biar banyak busanya dan kotorannya lontrok. Nah itu CMC ini, critical micelle concentration. Untuk mendapatkan kinerja pembersih yang optimal, umumnya konsentrasi surfaktan yang digunakan 1-5%. Nah, kalau nggak percaya, kenapa harus 1-5? Kalian cek aja di ingredientnya deterjen. Itu rata-rata berapa persen. Paling simpel itu nyari, oh yang di sabun cair itu ada persentasenya. Kalau saya lihat, kalau nggak salah saya, dia tuh yang di kelompoknya sabun cuci piring itu kan kental banget ya. Itu tuh konsentrasi surfaktannya kalau nggak salah, kalau nggak las ya mas itu sampai 12%. Tapi memang nyatanya kalau kita pakai cairan pembersih piring itu kan 1 tetes aja, tapi airnya tuh banyak. Beda ketika kalian pakai sabun cuci cair. Sabun cuci cair itu lasnya tuh paling cuma 8% seingat saya. Sekitar 8%-an lah atau 10 orang. Jadi dia kalau kita nyuci sama itu beda. Iya, beda kerasanya. Kalau cuci piring itu kayaknya kan dengan sponsornya kan 1 tetes aja cukup karena tadi konsentrasinya memang tinggi. Ya, beda lah kalau orang nyuci baju itu kan emang suka kayak buang air. Makanya memang mungkin akhirnya industri sabunnya nggak usah tinggi-tinggi nanti juga kepakai semua gitu. Beda kalau dengan nyuci piring kan. Kecil kan cuma busa tangan gitu. Ya ini cerita di luar. Ini cerita pengamatan saya. Nah ini ketika sel itu di dalam air melingkupi kotoran itu, kalau berdasarkan teorinya itu bisa bentuk banyak. Ada bentuk bulat, ada tabung, heksagonal, polisade kayak di membran sel, ataupun bentuk-bentuk lainnya seperti ini. Menarik sebenarnya kalau belajar. Nah, dalam surfaktan kita juga belajar tentang HLB. Apalagi HLB ini? Sebenarnya HLB itu sama yang kayak kemarin kita belajar di emulsi. Hidrofil, lipofil, balance. Ya. Adalah ukuran empiris untuk mengetahui hubungan antara gugus hidrofilik dan hidrofobik pada surfaktan. Nah, jadi HLB ini dipakai untuk kita mengidentifikasi. Ingat ya, ini emulsinya minyak air atau air minyak oleh surfaktan ini. Ada 2 emulsinya tadi yang saya ingatkan, yang ini reminder materi UTS ya. Ada emulsi water in oil, artinya air air terdispersi di dalam minyak. Surfaktannya ini butuh HLB rendah. Saya waktu itu kasih patokan 18 ya. Kalau 18 ke atas itu oil in water, 18 ke bawah water in oil. Ya, kalau oil in water, maka minyaknya terdispersi dalam air, HLB-nya juga tinggi. Makin tinggi nilai HLB, maka surfaktan makin larut air ya. HLB-nya tinggi, air. Jika makin rendah HLB-nya, maka surfaktannya larut minyak. Nilai HLB dapat dihitung untuk jenis surfaktan alkohol etoksilat sederhana atau dengan dihitung dengan eksperimental. Ini beberapa contoh HLB-nya. Ya, di sini kalau kebetulan saat ini 12-16, intinya ya di atas 10, 18, 12 itu udah masuk ke yang air ya pasti. Kalau ini jatuhnya malah ngitungnya dia patokannya adalah 10. Di bawah 10 larut minyak, di atas 10 larut air. Oke, apalagi karakteristik penting di surfaktan, yaitu cold point atau titik abu-abu. Apa ya titik abu-abu ini? Titik awan abu-abu. Cold point adalah suhu di mana larutan surfaktan yang bersifat water soluble menjadi keruh. Pernah ngerasain kan yang namanya nyuci baju terus masukin deterjen, ngerasa tangannya panas. Nah, ini. Oke. Suhu di mana larutan surfaktan bersifat water soluble menjadi keruh. Cool point ini juga jadi pertimbangan untuk stabilitas
penyimpanan surfaktan. Penyimpanan surfaktan pada suhu yang lebih tinggi daripada cool point akan menyebabkan terjadinya fase pemisahan dan ketidakstabilan surfaktan. Ini jadi penting. Apalagi mengingat sekarang banyaknya tipe surfaktannya langsung yang dicairkan, itu deterjen cair dan kawan-kawan. Karakteristik wetting, pembasahan, cleaning pembersihan, foaming dari suatu surfaktan dapat berbeda di titik yang di atas sama di bawahnya cool point. Surfaktan non-ionik memperlihatkan efektivitas yang optimal bila digunakan pada suhu mendekati atau di bawah nilai cool point-nya. Sementara tipe low foam surfaktan harus digunakan pada suhu yang lebih tinggi sedikit dari nilai cool point-nya. Biasanya diukurnya cool point ini menggunakan larutan surfaktan 1% di antara 0 sampai 100 dan dibatasi oleh pembekuan dan didihan air. Oke, karakteristik lainnya dari surfaktan adalah hidrotrop. Hidrotrop adalah bahan yang digunakan untuk meningkatkan kelarutan surfaktan dalam air, khususnya pada lingkungan yang mengandung builder atau alkali dalam jumlah besar. Ketika ada elektrolit di dalam air, maka itu dapat menyebabkan penurunan suhu cool point dan kelarutan surfaktannya, sehingga untuk melarutkan itu perlu hidrotrop ini. Makin tinggi konsentrasi hidrotrop berdampak pada makin tingginya cool point, dan hidrotrop ini tidak berkontribusi ataupun mengurangi kinerja surfaktan ataupun buildernya atau adanya mineral tadi. Nah, di sini memang tidak dijelaskan contohnya hidrotrop ini apa, tapi memang kan ada ya kasusnya orang kalau nyuci baju gitu kan, kalau di air yang banyak garamnya yang asin tuh kan kayak ngerasa nggak mau bisa. Nah ini dengan adanya hidrotrop ini nanti bisa menghilangkan efek itu gitu loh. Jadi tetap ngerasa kayak nyuci baju gitu. Tapi ini nanti dijelaskan mungkin di belakang. Lah, berikutnya lagi karakternya adalah draft wetting test. Apa sih sebenarnya ini draft wetting test? Draft wetting test merupakan pengukuran kecepatan larutan surfaktan dalam membasahi pori-pori ya, khususnya substrat yang bersifat hidrofobik. Ini seperti yang saya ceritakan tadi, kadang itu ada yang sabun itu sabun deterjen itu ada yang gampang langsung kalau ada baju masuk itu ke situ tuh langsung bajunya jadi basah. Tapi ada juga yang kayak baju harus dibecek-becek dulu beberapa kali baru jadi basah itu bajunya sama sabunnya tadi. Oke, kita masuk struktur molekul dalam sistem emulsi seperti ini. Hidrofobiknya di tengah karena kebetulan ekornya di tengah, tapi bisa juga terjadi sebaliknya. Nah, sekarang terkait pemilihan surfaktan. Ketika kita mau bikin deterjen tadi ataupun lainnya, surfaktan mana yang harus kita pakai? Kita harus memperhatikan beberapa parameter. Yang pertama adalah efektivitas. Berdasarkan tingkat kinerja surfaktannya. Efektif ini kira-kira dengan yang nanti ini emulsi yang dihasilkan water oil atau oil water, kembali ke yang sebelumnya. Kemudian mau cepat atau enggak nih reaksi surfaktannya dalam menurunkan tekanan permukaan. Kemudian juga berdasarkan seberapa banyak surfaktan yang dibutuhkan atau efisiensi untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. Itu ada 3 faktor itu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, selain 3 itunya ada aspek lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah stabilitas kimia dari surfaktan. Jadi, ini penting khususnya pada biasanya produknya adalah produk kosmetika. Kenapa? Karena pada beberapa kasus kadang diperlukan surfaktan yang tidak stabil. Misalnya pada formulasi coating menggunakan surfaktan. Kemudian kita juga kadang-kadang harus memperhatikan dampak terkait lingkungan, dalam hal ini adalah toksisitas dan juga biodegradabilitas. Jadi kira-kira kayak misalnya nih, alkohol etoksilat sama alkohol etoksilat yang primer sama sekunder, mana yang lebih
lambat sama lebih cepat untuk diuraikan itu juga ngefek kan. Kasus yang pembentukan buih karena adanya pembuangan limbah deterjen banyak, pembentukan buih sampai ada ganggang banyak ini karena surfaktannya ini terlalu banyak juga. Kemudian ini juga penting iritasi terhadap kulit ya. Ini contohnya yang banyak kontak dengan kulit ya, seperti di kosmetik, sampo, sabun atau deterjen itu. Jadi kayak kalian tuh suka kan juga milih-milih sabun yang dia nggak bikin panas di tangan. Oke, sekarang bahas kinerjanya surfaktan. Itu karakteristik kinerja surfaktan itu ada dua yang mendasari, yaitu wetting dan waterproofing. Ya, wetting waterproofing itu adalah efek yang dilakukan surfaktan terhadap si antarmuka itu tadi. Semacam cairan disebarkan ke substrat, cairan tersebut memindahkan fase awal yang kontak dengan substrat, memindahkan sisanya dengan lapisan yang meliputi cairan sehingga terbentuk antarmuka baru. Intinya gini, kalau wetting itu basah ya, wetting itu pembasahan. Adsorpsi, pengikatan surfaktan ke permukaan memungkinkan air untuk disebarkan ke permukaan berlin atau berminyak. Kebalikannya, waterproofing, antar muka suatu permukaan diubah lebih hidrofobik sehingga pembasahan oleh air menjadi lebih sulit. Jadi kinerja surfaktan itu dicek dari data wetting dan waterproofing. Logikanya pasti kita pengen dong ketika ada surfaktan, wettingnya tinggi, waterproofingnya rendah. Kemudian karakteristik yang kedua dari surfaktan adalah kinerjanya adalah foaming sama defoaming. Jadi kalau foaming, pembentukan gas ketika dihasilkan ketika gas dimasukkan dalam larutan di mana terbentuk lapisan permukaan yang bersifat viskoelastik. Intinya saat surfaktan masuk ke airnya tadi ke cairan, misalnya terbentuk atau banyak. Kemudian kalau defoaming, surfaktan itu ditambahkan untuk mengurangi atau menghilangkan sifat viskoelatis gitu, dengan menetralkan atau mengganti lapisan awal dengan lapisan baru. Balikannya menghilangkan foam. Kemudian ada karakteristik emulsifikasi dan demulsifikasi. Untuk membentuk emulsi, dispersi suatu larutan pada cairan yang bersifat immiscible. Emulsi distabilkan dengan lapisan surfaktan pada antarmuka antara dua cairan sehingga menghasilkan pembatas elektrik yang menghalangi bersatunya droplet-droplet fase cairan bersih. Kebalikannya, kalau demulsifikasi, emulsinya pecah, pembatasan elektriknya dikurangi. Kemudian sama ya, kayak kita belajar emulsi surfaktan ini. Kemudian ada dispersi dan flokulasi. Kalau dispersi itu padatannya itu bisa distabilkan dengan lapisan surfaktan pada antarmuka dua fase sehingga terdispersi sehingga molekulnya partikelnya itu terpisah nggak menjadi satu. Sedangkan kalau flokulasi itu menggandeng jadi satu. Kenapa? Karena pembatas elektriknya karena surfaktan tadi hilang. Jadi menggabung flokulasi. Kemudian ada adhesion promotion, adhesi promosi, kekuatan interaksi dua molekul yang berbeda. Makin kuat interaksi dua molekul, makin besar gaya adhesi antara dua molekul tersebut. Ini buktinya surfaktannya sudah bekerja kalau adhesinya sudah tinggi. Oke, ini kita belajar tentang teori pembusaan. Oke, sebelum belajar teori pembusaan, kita bahas dulu solubilisasi pelarut yang bersifat tak larut. Jadi ini diperlukan untuk melarutkan air dengan pelarut yang tidak dapat larut dengan air. Solubilisi pelarut yang bersifat tidak larut dalam air tergantung pada kehadiran misal surfaktan dalam fase pelarut dengan bagian hidrofobik dari misal surfaktan berada di dalam. Contohnya melarutkan air ke bahan bakar saat terbang untuk mencegah terbentuknya
formasi kristal di saluran bahan bakar pada suhu di bawah titik beku air. Kemudian dihidrotropi, karakteristik yang sama untuk menyerupai molekul surfaktan yang mampu meningkatkan kerutan berbagai zat laut dalam suatu cairan. Ya, banget ya. Kemudian peningkatan viskositas. Viskositas lautan ditingkatkan dengan meningkatkan fraksi volume bahan terlarut dalam larutan. Merupakan fungsi dari misal dalam sistem, bahkan lebih bergantung pada struktur misal surfaktan. Oke, yang untuk 3 slide ini, solubilitas ini hidrotropis sama peningkatan viskositas tidak terlalu saya tekankan, mohon maaf, karena memang agak bulat bahasanya, saya juga jadi bingung jadinya membacanya. Kita lanjutkan dulu saja terkait dengan kelompok ini. Ini nilai tambah, ini balik lagi ya, nilai tambah produknya sawit ternyata secara presentasi memang kita akui, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau hanya jadi minyak goreng itu nilai tambahnya hanya sekitar 10% gitu, tapi kalau udah dibuat turunan menjadi berapa oleokimia itu meningkat hampir 400%. Apalagi kalau sudah jadi surfaktan, itu bisa sampai 800% nilai tambahnya. Artinya apa? Nilai tambahnya semakin tinggi, semakin bisa dimanfaatkan lebih banyak. Di industrinya nggak hanya industri pangan, tapi industri kosmetik, industri deterjen yang toileters, dan lainnya jadi lebih banyak. Nah, ini tadi yang terkait dengan surfaktan. Overall, saya jelaskan apa itu surfaktan, sifat-sifat karakteristiknya, HLP, dan lain-lainnya, sama jenis-jenisnya. Nah, terkait surfaktan, ini nanti juga akan saya sharekan. Ini saya punya buku, namanya Surfactant Science and Technology. Ini bukunya Wiley, ini lengkap banget bahas tentang surfaktan. Jadi apa sih surfaktan itu? Pentingnya surfaktan, the economic importance of surfaktan. Kemudian aplikasinya surfaktan, mulai dari deterjen, kosmetik, tekstil, leather, tin, papernya nanti saya bahas di minggu depan ya. Food plastik, surfaktan consumption. Nah, ini yang tadi mungkin kita sudah bahas, basis surfaktan classification, anionic dan ionik, dan lain-lainnya. Nah, ini anatominya secara detail. Ada common surfaktan hidrofobic group apa saja. Kalau tadi di slide kan saya cuma nunjukin ya, ada alkylbenzel, alkohol, polipropsipropilen, kan? Di sini nanti dijelaskan detailnya. Kemudian ini klasifikasi surfaktan, ada anionic. Nah, dijelaskan gambarnya sulfat ester itu kayak gimana, sulfonic acid salt kayak gimana, karboksilat, fosforik acid ester seperti apa. Kemudian ada kation non-ioniknya, poliol, amfoteriknya juga dijelaskan. Nah, terkait yang penjelasan saya tadi juga ada di buku ini, ya. Cuman memang yang kayak di buku yang di BP tadi kan memang sangat singkat padat banget ya. Ini yang terkait heat surface sama interface, yang terkait dengan tegangan permukaan tadi. Efisiensi efektivitas dari surfaktan ini tadi yang tadi saya sebutkan dengan ada enggaknya ya pembusaannya, wetting, waterproofing gitu contohnya. Kemudian teori dari Michel dan monolayer, kapan surfaktan itu membentuk misal itu tadi, energi misalnya dibentuk seperti apa, ini dibahas di sini. Observasi dari misal ini diamati dari efek elektrolit, efek pH, efek adanya garam, suhu, mesialisasi, tadi saya sebutkan sebagai cool point. Oke, kemudian ini kita juga belajar ini ya, higher level surfactant aggregate structure, kita pelajari. Jadi saya sebutkan. Ini juga nggak kita pelajari karena memang elektrolit tadi sebenarnya dibahas yang bagian agak akhir tadi loh. Yang efek elektrolit tadi, cuma memang nggak kita bahas karena bahasanya sangat detail. Kemudian strukturnya, polymer interaction-nya dengan beberapa komponen. Ini jadi sebenarnya kalau kita bahas, saya kan katakan tadi ya, surfaktan tadi bisa bereaksi dengan beberapa komponen lain, nggak hanya cuma ngangkat lemak kan. Mungkin ada
reaksi dengan gam, selulosik, atau protein. Nah, ini teknologi pembentukan busa, aerosol, dan lain-lainnya. Nah, kalau yang ini emulsi, ini kita sudah pelajari di semester sebelumnya ya. Jenis-jenis emulsi, kemudian lainnya, terus ada HLB, gitu ya. Oke, mungkin ini memang namanya bukunya saja adalah apa ya, surfaktan science and technology, jadi memang sangat detail banget. Oke, mungkin itu materi saya hari ini, masih terkait awal banget ya. Ini kita kalau di buku ini tuh kita paling cuma belajar mendalam tuh di bab satunya doang, yang terkait dengan history of surfaktan, definition, dan mengapa harus pakai surfaktan. Minggu depan baru saya jelaskan ini aplikasi surfaktan di beberapa industri, deterjen, kosmetik, tekstil, leather, paint, dan lain-lainnya, ataupun other high-tech area. Oke, jadi nanti selain PPT hari ini, saya sharekan juga buku surfaktan science, kemudian juga ada yang terkait dengan tadi penelitian yang menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah the world's leader in the palm oil industry, sama buku The Lipid Technology. Di buku The Lipid Technology ini juga sebenarnya dia bahas surfaktan kayak di sini. Dia bahas surfaktan dengan berbagai HLB-nya. Terus ini contoh formulasi, ini besok kita bahas yang di sini. Ini contoh surfaktan macam-macamnya. Oke, itu mungkin sampai di sini dulu mungkin kuliah kita hari ini dengan tema materi surfaktan. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup juga dengan berdoa untuk keberkahan kita semua. Doa menurut agamanya masing-masing. Doa dapat dicukupkan. Sekian dari Minta. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.